Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, banyak sekali pertanyaan mengapa kompresor AC berputar terus atau tidak bisa cut off padahal AC masih dingin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab kompresor hidup terus atau tidak mau cut off. Jadi teman-teman harus menontonnya sampai selesai agar tahu penyebabnya. Di sini terdapat 4 poin yang perlu teman-teman ketahui. Oke, silahkan disimak, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka video ini, silahkan di like, share, dan subscribe. Baik teman-teman, di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai termistor. Jadi di sini termistor rusak atau error. Jadi meskipun masih dingin, jika termistornya rusak itu tidak bisa mendeteksi kedinginan yang ada di evaporator, sehingga dia tidak bisa mengirim sinyal atau perintah ke ECU bahwa suhu yang diinginkan sudah sesuai, atau ECU pun juga tidak bisa menghentikan kerja kompresor. Jadi pada kondisi ini termistor rusak sehingga tidak bisa mendeteksi kedinginan pada evaporator, sehingga kompresor berputar terus. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu dinginnya kurang. Jadi pada permasalahan yang kedua ini sangat sering terjadi ya. Jadi terkadang orang bilang AC-nya dingin tapi nggak bisa cut off. Kenapa? Nah, permasalahannya tingkat kategori atau kriteria kedinginan orang lain kan berbeda-beda. Jadi terkadang sudah merasa dingin tapi tingkat kedinginan itu belum sesuai standar dari sistem, maka otomatis tidak bisa cut off ataupun cut off-nya lama. Jadi kompresor berputar terus-menerus. Nah, kurang dingin di sini penyebabnya juga banyak ya. Terbagi dari beberapa poin seperti kompresor lemah. Nah, kompresor lemah di sini menyebabkan AC tidak bisa dingin meskipun kondisi freon dan lain-lain mendukung atau masih baik. Jadi daya pompa dan daya hisap kompresornya itu melemah. Kemudian poin yang kedua, oli kompresornya berkurang. Nah, oli kompresor ini juga sangat penting ya. Ini sangat berpengaruh banget pada kedinginan AC. Karena apa? Karena oli kompresor ini selain untuk pelumas juga berfungsi sebagai peningkat daya kompresi dan daya hisapnya. Karena oli tersebut dapat mengisi di sela-sela dinding piston dan dinding liner piston, otomatis kekuatan antara daya pompa dan lebih kuat. Nah, ini oli juga penting. Kemudian yang ketiga itu freon. Freon kurang, jadi kondisi freon yang berkurang itu AC bisa saja dingin, cuman nggak bisa maksimal. Otomatis evaporator tidak bisa sedingin yang diinginkan oleh sistem standarnya AC ya. Bahwa sistem itu paling dingin itu mendeteksi 3 derajat. Pada sistem ECU udah bisa atau menghentikan kerja kompresor itu. Kondisi suhu di evaporatornya ya bukan di angin yang keluar dari grill atau di dashboard, bukan itu, beda ya teman-teman. Kemudian penyebabnya yang selanjutnya itu extra fan lemah atau mati. Nah, extra fan di sini adalah extra fan kondensor atau pendingin kondensor dan radiator mesin. Jadi extra fan ini sangat berpengaruh penting terhadap kedinginan AC. Karena apa? Tugas dari extra fan adalah membuang panas yang dihasilkan oleh kondensor. Nah, jika kondensor panas berlebih, maka kedinginan juga akan berkurang, tidak bisa maksimal meskipun kondisi kompresor bagus, meskipun freon penuh, itu tetap dinginnya nggak bisa maksimal. Malah bahayanya jika extra fan ini mati, tidak kita perhatikan ataupun lemah, kadang kondisi panas dia mati.
itu juga akan bisa merusak kompresor dan komponen AC lainnya. Oke, itu yang kedua, ini cukup banyak ya penjabarannya. Lalu kemudian penyebab kompresor hidup terus menerus yang ketiga. Oke teman-teman, poin yang ketiga adalah ECU error, atau di sini disebabkan ECU karena mungkin dari sensor mesin, karena ECU di sini itu mengontrol banyak sensor ya teman-teman, termasuk sensor mesin yang ada di mesin mobil itu sendiri. Jadi bisa jadi ada sensor yang error kemudian berefek ke ECU, namun ini jarang terjadi. Nah, misalnya ini terjadi, solusi atau cara mengatasinya ya di scan. Mungkin ketemu trouble-nya di mana jika memang benar sensornya yang error, tapi ini jarang. Oke, selanjutnya kita ke poin yang keempat. Keempat, ini juga sering terjadi, jadi perlu diperhatikan juga ya. Keempat yaitu magnet cloud lengket, yaitu center space-nya itu lengket dengan pulinya. Itu juga sering terjadi. Saya juga sering menemui, jadi kompresor itu meskipun tidak di kompresor bisa berputus terus karena center space-nya itu lengket dengan puli kompresor, karena di situ puli kompresor itu berputar ikut putaran mesin. Jadi jika lengket dengan centerpiece, maka kompresor berputar terus, otomatis kompresor hidup terus menerus. Hal ini disebabkan karena apa? Ada banyak poin juga yang menyebabkan magnet atau centerpiece-nya itu lengket. Seperti bearingnya rusak. Nah, bearing rusak di sini biasanya juga menyebabkan centerpiece lengket dengan pulinya. Karena apa? Jika bearing rusak, maka puli tidak akan stabil. Nah, tidak kestabilan ini menyebabkan panas yang berlebih. Panas berlebih ini bisa juga menyebabkan centerpiece-nya itu terbakar, sehingga dia menghasilkan dari hasil pembakarnya itu lengket dengan puli. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Lalu kemudian karet terbakar. Nah, yang dimaksud karet terbakar adalah karet yang ada di centerpiece ini. Nah, kebanyakan mobil itu centerpiece-nya terdapat karet atau semacam peredam kerja centerpiece itu. Karetnya itu bisa terbakar yang menyebabkan lengket juga ke pulinya. Nah, kemudian yang ketiga itu magnetnya terbakar. Ini juga sering banget terjadi ya teman-teman, magnet terbakar sehingga hasil pembakarannya itu meluap ke bagian depan puli. Akhirnya lengketnya antara centerpiece dan puli ini juga sering saya temukan ya. Poin utama tentang penyebab terbakaran ini adalah karena biasanya itu karena piring rusak atau lahar tempat piringnya atau dudukan piringnya itu yang oblak sehingga puli goyang dan akhirnya menyebabkan kompresor berputar terus menerus. Jadi ini adalah poin yang penting yang umum terjadi yang menyebabkan kompresor tidak bisa berhenti berputar atau tidak bisa cut off. Jadi yang pertama itu yang terpenting, jika teman-teman pemula menemui kasus ini, kita pastikan dulu AC-nya. Kita pastikan dulu itu AC-nya itu benar-benar dingin. Bagaimana caranya? Kita caranya meletakkan atau menentukan kedinginan. Kita harus pakai termometer ya, alat pendeteksi suhu. Kita taruh di grill hembusan angin itu. Nah, yang anginnya keluar beberapa derajat, harusnya itu ya kita anggap standar rata-rata paling sekitar 6 sampai 7 derajat. Itu udah mau cut off ya, dengan settingan termostat atau temperatur itu separuh. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka video ini, silahkan di like, share, dan subscribe. Oke, ke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.